pagi. Oke, teman-teman. Sekarang saya sedang berada di depan Kementerian nanti Sosial. Di sini perwakilan elemen masyarakat sipil melakukan aksi damai untuk menolak gelar pahlawan Soeharto. untuk mengeluarkan Mereka sekarang penerima gelar pahlawan. sudah menggelar berbagai poster, Untuk kawan desa mungkin menggelar bisa berbagai spanduk maju untuk memberikan menolak gelar pahlawan Soeharto. Kenapa kita aksi hari ini dan kenapa kita harus mendesak dan audiensi dengan Kementerian Sosial? Mereka juga akan melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial. Siang. Teman-teman di sini kita semuanya menolak gelar pahlawan Soeharto karena seperti poster yang bisa kita lihat di sini, selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto sebagai presiden, ia telah banyak melakukan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan yang ia miliki. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil, untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, melakukan kekerasan terhadap warga negara, melakukan kekerasan terhadap masyarakat, hanya semuanya untuk memuluskan kepentingan dari kroni-kroninya. Ia banyak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menjaga dan mengamankan kepentingan kroni-kroninya. Dan semua itu dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang ia miliki. Sejarah Indonesia sebenarnya sudah banyak yang mengakui bahwa Soeharto banyak melakukan penyelewengan kekuasaan selama 32 tahun kepemimpinannya. Bahkan secara internasional, masyarakat internasional sudah mengetahui siapa Soeharto, sudah mengetahui rekam jejak Soeharto, rekam jejak berdarahnya, rekam jejak buruknya, rekam jejak otoriternya. Tapi pada kenyataannya pemerintah Indonesia hari ini justru mau memutarbalikkan sejarah, mau memutihkan fakta yang ada bahwa Soeharto adalah penjahat, Soeharto adalah koruptor, Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Desta. Ya kurang lebih seperti itu kenapa kita hari ini harus melakukan aksi depan Kementerian Sosial dan kita menuntut untuk Menteri Sosial untuk mengeluarkan daftar nama Soeharto dari usulan daftar penerima gelar pahlawan Soeharto ini. Mengapa demikian? Karena kemarin di bulan lalu, di bulan April, Kementerian Sosial atau yang sering kita sebut Gus Ipul itu memberikan pernyataan bahwasanya yang memang tidak setuju dengan draft usulannya, mari kita berdialog gitu. Maka demikian, hari ini kita harus audiensi dengan mereka untuk mengeluarkan Soeharto dari draft usulan. Sepakat nggak kawan-kawan? Soeharto Bukan pahlawan. Soeharto Bukan pahlawan. jangan diam. Lawan. Oke, semoga di pagi yang cerah ini kita semua yang di sini yang aksi di depan Kementerian Sosial dalam keadaan waras dan keadaan sehat. Karena yang nggak waras dan nggak sehat adalah orang yang masukin Soeharto sebagai gelar pahlawan. Betul nggak? Ya, memang nggak waras ya. Soeharto ini ngebunuh banyak orang. Karena kenapa demikian? Ketika dia menjadi presiden, banyak pertumpahan darah, banyak orang melegang nyawa. Bahkan sampai ketika dia turun dari presiden pun sama. Betul nggak kawan-kawan? Mana ada presiden yang sudah banyak menghabisi nyawa warganya disebut sebagai pahlawan? Masuk akal nggak? Tidak. Nah, maka dari itu hari ini kita harus nolak. Dan kita menuntut untuk Kementerian Sosial menjumpai teman-teman di sini dan memberikan keterangannya, mari berdialog. Betul tidak kawan-kawan? Sebuah keputusan publik itu harus berdasarkan partisipasi warganya juga. Dan itu harus terekam dan harus tersampaikan kepada publik. Dan publik supaya tahu, jangan hanya dikit-dikit sembunyi, ambil keputusan kebijakan, warganya nggak dilibatin. Giliran udah ada pro kontra, baru dipermasalahin. Kenapa selalu begitu? Karena pemerintahan terus-menerus dari dulu sampai sekarang memang tidak pernah melibatkan warganya dalam mengambil keputusan publik. Maka dari itu mungkin di sini juga ada perwakilan dari teman-teman yang lain yang bisa memberikan mungkin orasi dan refleksinya kenapa kita harus menuntut dan mengeluarkan Soeharto dari draft usulan penerima gelar pahlawan nasional ini. Mungkin teman-teman dari Amnesty, apakah ada yang bisa? Oke, silakan teman-teman. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Kawan-kawan,
hari ini kita harus menunjukkan sikap bahwa kita menolak seorang pembunuh besar di bangsa ini dijadikan pahlawan. Nyawa bangsa Indonesia sejak tahun 65 sampai 98 dan selanjutnya adalah tanggung jawab dia sebagai presiden, sebagai kepala negara yang mengizinkan aparatnya untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan di luar hukum. Hanya akal sehat yang bisa kita tunjukkan untuk melawan ketidakwarasan ini. Bangsa mana yang pernah menjadikan seorang pembunuh menjadi pahlawan negaranya? Kita tidak bisa melupakan fakta sejarah bahwa sejak 1965 sampai 98 sampai seterusnya, bahwa Soeharto adalah pihak yang bertanggung jawab dari pembunuhan orang-orang yang diduga komunis sampai Petrus, sampai Tanjung Priok, Talang Sari. 98 dia penanggung jawabnya. Entah berapa banyak nyawa yang sudah hilang, entah berapa banyak darah yang sudah mengalir. Dan negara ini saat ini ingin menjadikan tokoh semacam itu sebagai pahlawan. Ini benar-benar di luar akal sehat, kawan-kawan. Hanya kita yang bisa mengedepankan akal sehat untuk melawan ketidakwarasan ini. Kita harus tetap berada di sini. Kita tuntut untuk bisa berdialog dengan Kemensos untuk kita gagalkan Soeharto menjadi pahlawan di Republik ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Mengapa kita juga sampai hari ini, sampai detik ini juga menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini. Karena sebetulnya pemberian gelar pahlawan ini sebenarnya juga sebelumnya sudah pernah dilakukan, tapi banyak publik juga menolak. Dan mungkin hari ini juga sama. Stand kita tetap menolak Soeharto sebagai pahlawan. Karena kenapa? Mungkin teman-teman di sini juga bisa melihat bahwasanya sudah ada kurang lebih 6.000 orang menandatangani petisi untuk menolak pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto. Teman-teman bisa dilihat di petisi di change.org ini. Teman-teman bisa juga ikutan apabila teman-teman juga merasa bahwasanya pemberian terhadap gelar pahlawan ini perlu ditolak. Dan juga bahkan beberapa akademisi juga menyatakan untuk menolak terhadap gelar pahlawan terhadap Soeharto ini. Mungkin juga untuk perwakilan teman-teman akademisi dan hari ini dah hadir, mungkin bisa memberikan orasinya atau refleksinya. Di sini ada Mbak Bibi. Dengan pelanggaran berat hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil hari ini kembali mendatangi Kementerian Sosial untuk merespon terkait dengan usulan pemberian gelar pahlawan nasional yang akan diberikan kepada Soeharto gitu. Dan sebelumnya kita sudah mengirimkan beberapa hal kepada Kementerian Sosial, baik surat terbuka yang sudah kita layangkan sejak 24 Maret lewat email, dan kemudian sudah kita kirimkan secara langsung di tanggal 10 April tahun 2025 kemarin. Dan kami merespon juga pernyataan dari Menteri Sosial yaitu Gus Ipul yang menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersedia menerima masyarakat sipil yang pro maupun yang kontra terhadap pemberian gelar pahlawan Soeharto. Dan hari ini kami mendatangi Kementerian Sosial untuk memberikan argumentasi kita terhadap penolakan adanya pengusulan gelar pahlawan kepada Soeharto yang kami tengarai memiliki beberapa catatan. Pertama, terkait dengan peristiwa kekerasan negara yang mana ada 9 kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM dan itu terjadi di rezim Soeharto, dan kemudian penyalahgunaan kekuasaan maupun kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, dan kemudian penundukan maupun rezim yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dan itu juga kami jadikan salah satu argumentasi untuk menolak gelar pahlawan pada Soeharto. Dan terakhir tentunya terkait dengan bagaimana Soeharto kemudian adalah sosok presiden yang menindas rakyat selama 32 tahun dan merampas jutaan nyawa masyarakat sipil, dan hari ini mau diberikan gelar pahlawan nasional. Dan kita hari ini membawa beberapa argumentasi, teman-teman. Selain dengan alasan argumentasi penolakan, juga kami membawa satu petisi yang sudah ditandatangani oleh 6.000
lebih masyarakat sipil akan kami sampaikan juga kepada Menteri Sosial bahwa sudah ada 6.000 lebih warga Indonesia yang menolak pemberian gelar pahlawan Soeharto, tapi mengapa lagi-lagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial masih menutup mata? Kami juga membawa argumentasi berupa penolakan dari internasional, yaitu dari organisasi internasional. Ada International Joint Statement yang sudah ditandatangani setidaknya 30 lebih tanda tangan. Hari ini akan kita sampaikan juga. Dan terakhir terkait dengan pandangan hukum yang akan kita berikan pada hari ini melalui Kementerian Sosial gitu. Dan ini juga sebagai respon teman-teman terhadap pemberian gelar pahlawan Soeharto, karena kita tahu di pasal 2 huruf F Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda pahlawan, bahwa pemberian gelar seharusnya dapat dikontrol secara luas dan bebas oleh masyarakat sipil. Dan inilah bentuk kontrol publik yang akan kita lakukan kepada Kementerian Sosial supaya tidak semena-mena dan sewenang-wenang untuk memberikan pemberian gelar pahlawan kepada sosok yang bermasalah dan memiliki catatan kelam. Sekali lagi aku tanyakan, apakah sosok seseorang yang telah merampas nyawa jutaan masyarakat Indonesia layak diberikan gelar pahlawan? Apakah seseorang yang telah menindas dan menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan dirinya dan kroni-kroninya itu layak disebut pahlawan? Untuk itu, Soeharto Soeharto hidup korban, jangan diam. Teman-teman, kita akan masuk untuk beraudiensi sejenak dengan Kementerian Sosial. Nanti teman-teman perwakilan organisasi masyarakat sipil bisa ikut masuk ke dalam. Di sini ada Mbak Bivitri dari Akademisi Hukum Tata Negara, ada dari Amar Law Firm and Public Interest Law Office juga, ada Bang Usman Hamid dari Amnesty International, teman-teman imparsial LBH Jakarta, YLBHI, Perempuan Mahardika, dan teman-teman lainnya. Kita masuk ke dalam, dan setelah itu kita akan menyampaikan juga apa Semari kita teriakan Soeharto bukan pahlawan, Soeharto bukan pahlawan. Berapa tuh? Teman-teman, untuk teman-teman yang menjadi perwakilan dari masyarakat sipil yang masuk ke dalam, jangan keluar kalau misalkan Kementerian Sosial Negara atau Kementerian Sosial tidak mengeluarkan Soeharto dari draft usulan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Sepakat? Ayo, keluarin Soeharto dari draft usulan menerima gelar pahlawan. Ini ada kucing. Kekerasan negara gitu, ada pelanggaran berat hak asasi manusia dan kejahatan korporasi gitu, kejahatan korupsi, dan itu akan kita sampaikan. Dan juga yang kedua terkait dengan alasan Menteri Sosial mengklaim bahwa sudah ada tap MPR yang nomor 11 tahun 98 yang dihapus namanya oleh Ketua MPR, itu akan kita sampaikan juga. Kenapa kemudian penghapusan nama Soeharto lewat tap MPR nomor 11 itu sebenarnya tidak dicabut gitu. Dan sejak ada tap MPR 1 nomor 2003 Perpres 1 tahun 2003 itu status tap MPR 11 tahun 98. Nanti aja dia untuk perwakilan audiensinya bertemu dengan langsung. Bisa jadi. Perwakilan siapa aja, Kak? Ini ada dari Bang Usman Hamid juga dari Amnesty International, Bang Fitri Akademisi Hukum Tata Negara, terus Amar Law Firm and Public Interest Law Office, Amar, imparsial, Kontras, YLBHI, dan LBH Jakarta yang tergabung di dalam gerakan masyarakat sipil ini. Makasih Mbak. Sekarang hasilnya di posisi nanti aja besok. Kalau apa namanya poin-poinnya nanti
Boleh. Bisa KTP-nya Mbak? Disabilitas. HP juga diminta. Nah kemudian ada Permensos, gitu kan Permensos, karena memang Menteri Sosial diamanatkan untuk memproses usulan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan ini, maka kemudian dikeluarkan peraturan Menteri Sosial tentang hal tersebut, itu nomor 13/2018. Nah, usulan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan ini setiap tahun rutin dilaksanakan, dan kami Menteri Sosial dengan jajarannya itu menerima usulan dari masyarakat, gitu. Nah, ada kelompok masyarakat, ada lembaga juga, gitu kan, termasuk dalam media ada dari paguyuban keluarga Brimob, paguyuban keluarga Angkatan Laut dan sebagainya. Juga masyarakat yang terkumpul dalam kelompok-kelompok seperti itu. Nah, mereka lah yang mengusulkan pahlawan melalui mekanisme dari usulan masyarakat itu diusulkan ke jenjang pemerintahan di kabupaten kota. Nah, di kabupaten kota itu kemudian dibentuk tim pengkaji dan peneliti gelar pahlawan daerah, ya. Dan itu berdasarkan hasil kajian dari berbagai pihak, dari perguruan tinggi, dari seminar, simposium dan lain sebagainya. Nah, data-data ini kemudian dikaji di daerah, di tingkat kabupaten, masuk ke ketika lulus di tingkat kabupaten kota masuk ke provinsi, diusulkan ke gubernur. Nah, gubernur juga membentuk tim pengkaji peneliti gelar daerah tingkat provinsi. Nah, apabila memang lolos di situ, maka itu kemudian direkomendasikan oleh gubernur, diusulkan oleh Dinas Sosial ke Menteri Sosial. Nah, kami di Kementerian Sosial secara administratif menerima usulan-usulan tersebut, dan kemudian kami menyiapkan menetapkan tim peneliti pengkaji gelar pusat TP2GT. Nah, TP2GT inilah yang independen, disusun dari keanggotaan dari berbagai pihak, dari perguruan tinggi, sejarawan, peneliti, ya, praktisi dan lain sebagainya yang kaitannya dengan kesejarahan seperti itu. Maksimal sesuai dengan arahan undang-undang itu 13 orang. Ada ketua, ada wakil ketua, kemudian ada sekretaris dan anggota. Semuanya 13. Dan keputusannya adalah kolegial, kolektif kolegial seperti itu. Jadi ketua merangkap anggota, wakil merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota. Semuanya memutuskan itu. Nah, Menteri Sosial itu mendapatkan rekomendasi atau ajuan dari TP2GT. Siapa yang akan direkomendasikan untuk diusulkan ke Menteri melalui Dewan Gelar, yaitu Dewan Gelar tanda kehormatan di Setmilpres. Nah, di Setmilpres pun Dewan Gelar itu nanti akan kembali melakukan pembahasan, pengkajian, penelitian dari anggota-anggota Dewan Gelar tersebut. Nah, dari Dewan Gelar lah nanti akan keluar rekomendasi. Dari misal dari 16 diusulkan oleh Menteri Sosial, itu 5 yang diusulkan ke Presiden oleh Dewan Gelar. Nah, jadi jenjangnya seperti itu, pengusulan pahlawan. Nah, termasuklah ini Pak Harto ini, itu pengusulannya dari 2010. Nah, 2010 itu diusulkan ke Menteri Sosial, kemudian hasil dari TP2GT, gitu kan, itu memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat kemudian masuklah ke Presiden, melalui Dewan Gelar. Nah, di situ itu tidak diusulkan, tidak ditetapkan untuk menjadi pahlawan, karena memang tidak masuk dalam rekomendasi Dewan Gelar. Gitu. Nah, kemudian 2015 juga sama, ya, diusulkan oleh daerah, oleh rekomendasi gubernur ke Menteri waktu itu Salim Al-Jubri, presidennya, Menteri Sosial, maaf. Kemudian diusulkan ke Dewan Gelar, ke Presiden oleh Dewan Gelar. Dan itu pun sama, 2015 posisi sudah MS, ya, kemudian masuk ke Dewan Gelar dan
tidak mendapatkan penetapan pahlawan. Gitu. Nah kemudian kami juga sampaikan kembali ke gubernur untuk silakan untuk diusulkan berikutnya. Nah maka kemudian yang ketiga ini tahun 2025. Jadi 2015 sampai 2025 tidak ada usulan. Nah kemudian masuk kembali usulan dari Jawa Tengah, dari Dinas Sosial Jawa Tengah dengan rekomendasi Gubernur Jawa Tengah. Nah itu sudah masuk dan secara tugas dan fungsi Kementerian Sosial secara administrasi itu menerima usulan itu dan kemudian nanti akan menyampaikan itu ke tim pengkaji peneliti gelar usaha yang saat ini sudah diterapkan 13 anggota dan itulah nanti akan mengukur keseluruhan usulan tahun 2025 ada 42 ya, 42. Jadi 6 usulan baru, kemudian 6 usulan tunda ya. Jadi sebelumnya sudah pernah diusulkan. Nah, 44 ya. 32 itu ya udah. 34 itu MS. Jadi MS dari mulai ada yang tahun 2004 itu 2010. Ya, 2010 kemudian sampai yang terakhir 2024. Gitu. Nah, itulah yang dalam tanda petik waiting list sebenarnya. Jadi database-nya sudah masuk di Dewan Gelar. Nah, cuman memang tetap harus ada pengusulan ulang dari daerah, gitu, dari gubernur ke Menteri Sosial. Karena mekanisme dan prosedur yang diatur dalam undang-undang itu seperti itu. Nah, jadi Pak Menteri itu mengusulkan ini dalam rangka menerima usulan dari daerah dan kemudian memproses secara administratif yang nanti hasil rekomendasi dari PP2GP itu yang akan menentukan siapa dari sejumlah 46 itu yang nanti akan diusulkan ke Presiden melalui Dewan Gelar. Nah itu, jadi memang belum ditetapkan. Itu nanti baru sidang di bulan Juli, gitu. Di bulan Juli ya kita ada, ya bulan Juli. Di saat ini berkas-berkas usulan yang tadi yang baru dan pengusulan baru dan tunda itu sudah di masing-masing PP2GP, masing-masing anggota. Jadi sudah dipegang, sedang dipelajari. Gitu. Termasuk juga usulan-usulan MS itu dokumen-dokumen awal yang diusulkan itu mulai dipelajari kembali, itu dicek kembali. Gitu. Walaupun memang tidak diusulkan kembali dari awal karena sudah memenuhi syarat, gitu, statusnya dan itu sudah masuk dalam database-nya Dewan Gelar di Satpilpres. Dan itu selalu diingatkan tiap tahun oleh Dewan Gelar atau Satpilpres ke Kementerian Sosial untuk bahwa ada waiting list sekian calon pahlawan nasional yang sudah MS untuk diingatkan ke daerah untuk diusulkan ulang. Nah itulah yang urgensi kami sebagai pengampu atau yang memiliki tusi pengolahan usulan gelar itu menginformasikan ke daerah melalui surat edaran, gitu, untuk segera menyampaikan usulan. Apakah itu baru, tidak memenuhi syarat, tunda maupun yang sudah MS. Nah sebenarnya yang MS itu lebih dari itu jumlahnya, gitu kan, masih banyak yang MS yang tidak diusulkan, gitu, yang belum diusulkan kembali oleh daerah. Nah yang diusulkan itu ada 34 seperti itu. Saya kira itu Pak SKF Pak Malik sebagai gambaran dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kaitannya dengan proses atau prosedur pengusulan pahlawan nasional. Gitu. Karena Pak Harto itu adalah salah satu dari yang diusulkan oleh daerah dan Pak Menteri Sosial dan jajaran itu secara tugas dan fungsi amanat undang-undang kami harus melakukan pengolahan, gitu, memprosesnya seperti itu. Soal nanti akan direkomendasikan atau tidak itu tergantung PP2GP di bulan Juli nanti. Gitu. Jadi di bulan Juli itu ada sidang di ruangan dan ada uji petik di lapangan untuk yang dinyatakan recommended. Dan itu pun bukan langkah terakhir. Nanti Pak Menteri akan mengusulkan ke Presiden melalui Dewan Gelar masih bersidang, gitu, masih bersidang. Artinya tahapannya masih panjang sekali, gitu. Dan itu nanti biasanya penetapan itu di bulan-bulan November, mendekati 10 November. Dan biasanya penganugerahan di tanggal 10 November, di Hari Pahlawan. Seperti itu.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Malik. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara buat kita semua, terima kasih banyak Mas Usman Hamid, senior kita semua, dan Bapak Ibu sekalian dari Aman, dari Bimas, dari Sosial, IPHI, LMND, Perempuan, LBH Jakarta, Bimas, dan lain-lain. Saya ingin menambahkan sedikit saja nanti saya lebih banyak mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi prinsipnya bahwa yang pertama yang memutuskan tokoh atau figur menjadi pahlawan nasional itu adalah bukan kita, bukan Kemensos. Meskipun Kemensos menjadi bagian dari proses untuk menuju ditetapkan orang menjadi pahlawan nasional itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Radip, dari masyarakat, usulannya dari masyarakat, naik ke Pemda atau Pemprov, maksudnya naik lagi ke Pemprov, sebelum Pemprov atau Gubernur merekomendasi ke Kemensos itu dibahas lagi lewat TGPD, susah pakai lupa aja. Kemudian dari provinsi, Gubernur resmi by official, Pemprov kemudian mengusulkan ke Kemensos, di Kemensos dibahas lagi sekian banyak usulan dari daerah itu. Di Kemensos kemudian dibentuk tim pengkaji pusat lah namanya, kemudian naik lagi ke atas Dewan Gelar yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Di situ kemudian naik lagi diusul lagi Presiden, baru kata akhirnya itu atau pembentuknya Presiden. Jadi sebetulnya tidak hanya Pak Soeharto atau Usman Hamid, kita ini punya waiting list banyak yang diusulkan pemerintah. Jadi posisi Kemensos itu bukan posisi menolak, tapi posisi menerima atau memproses, menampung dan memproses itu semua, dan semua harus diproses. Karena kalau tidak diproses, seapapun kontroversial tokoh itu kita salah. Jadi mau tidak mau kita tampung, kita proses. Masalah layak atau tidak layak itu nanti tim peneliti dan pengkaji di internal Kemensos yang dibuat baru naik. Dan tim pengkaji yang dibikin oleh pemerintah daerah mulai dari Pemkot, Pemkab, Pemprov sampai di Kemensos itu tidak dari kalangan internal kita saja khususnya, tapi kalangan dari luar. Dari luar itu banyak, mulai akademisi, profesional dan seterusnya. Dan posisi Menteri Sosial adalah posisi menunggu hasil kajian itu. Kalau kemudian kajian itu kemudian merekomendasikan seseorang atau seorang tokoh tidak layak, Kemensos juga, Menteri juga nggak bisa apa-apa. Jadi semuanya tergantung tim kaji itu. Itu pun naik ke mana? Ke Dewan Gelar, digodok lagi dan seterusnya. Jadi menurut saya kalau dari sisi baik prosedural sebetulnya clear dan begitu panjang untuk mengatakan atau memberikan gelar pahlawan kepada seorang presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita coba lebih terbuka sekarang. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak hanya Pak Harto yang mesti dikritisi, Pak. Banyak. Kemarin kalau tidak salah dan menjadi kontroversi meskipun tidak di media mainstream, Mas Usman, tapi di medsos itu ada salah satu Habib, mana Habib Idrus ya, yang pendiri Al-Khairot, itu didorong oleh Pak Pemprov, Sultra, mana lagi kontroversi ramai di bawah. Alasannya banyak dan seterusnya. Kami mencoba lebih terbuka dan terima kasih atas masukan Bapak Ibu sekalian, dan itu menjadi catatan penting bagi kami untuk selanjutnya kita akan membahas semua masukan-masukan itu, semua kritik atau saran itu, dan menjadi bahan penting bagi kami. Jadi karena itu kami tidak menolak, mohon maaf Mas Usman, tidak menolak masukan apapun. Bukan dari Bapak, dari individu pun juga masuk, Pak. Banyak surat-surat yang masuk kita dari individu, tidak hanya kolektif, tidak hanya dari organisasi dan seterusnya. Karena itu sekali lagi bahwa posisi Kemensos seperti itu ya, dan kita harus menampung, kita harus menerima, dan kita harus mengkaji masalah kemudian layak diusulkan atau tidak layak. Nanti Mensos akan mengirimkan ke Dewan Gelar atas catatan dan atas rekomendasi dari tim peneliti dan pengkaji yang dibentuk oleh Kementerian Sosial.
tim itu pun juga sangat inklusif Pak, tidak eksklusif. Bukan hanya kita yang mengganti, tapi juga ada kalangan-kalangan independen dari luar. Jadi kira-kira itu yang yang kita sampaikan sekedar tambahan dari Pak Nadiem. Monggo Mas Usman dan kawan-kawan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Silakan. Saya diskusi Silakan. ke estafet kaum muda ya. Jen, silakan Jen. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, tentu kita hari ini bersama dengan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Suharto dari generasi awal ya, ada Bang Usman Hamid, dan kemudian sekarang sudah banyak generasi muda yang kemudian melanjutkan perjuangan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Suharto untuk menuntut negara, dalam hal ini menuntut akuntabilitas terhadap berbagai kasus kejahatan pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di era Orde Baru maupun kejahatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di era Orde Baru itu terus dipantau oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Suharto. Salah satunya berkaitan dengan pengusulan nama Suharto menjadi pahlawan nasional gitu. Dan tentu hari ini kami hadir untuk merespon juga beberapa hal yang telah disampaikan oleh Menteri Sosial gitu ya, terkait dengan pengusulan gelar pahlawan terhadap Suharto, dan ini juga bagian dari partisipasi publik masyarakat sipil. Sebagaimana kita tahu juga di pasal 2 huruf H bahwa pemberian gelar pahlawan itu seharusnya dilakukan secara terbuka dan dapat dikontrol oleh publik gitu secara luas. Dan ini bentuk partisipasi aktif dari kami, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Suharto, yang juga merupakan bagian dari masyarakat sipil hari ini. Dan kemudian juga kita melihat ada banyak sekali beberapa informasi berkaitan dengan pengusulan gelar pahlawan Suharto yang hari ini di tahun 2025 itu kembali diusulkan gitu. Dan kita mencatat setidaknya pengusulan gelar pahlawan Suharto ini terjadi karena adanya usulan dari tahun-tahun sebelumnya yang kembali ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial, dan juga pengusulan dari daerah gitu ya, dari gubernur. Dalam hal ini Suharto diusulkan lewat daerah Jawa Tengah gitu. Dan kita juga memantau aktif di media bahwa pengusulan gelar pahlawan kemudian menimbulkan kontroversi juga, dan beberapa catatan yang kemudian itu seolah-olah tidak transparan dan tidak menimbulkan kepastian hukum, karena kita melihat beberapa keterangan baik dari Gubernur Jawa Tengah menyatakan justru tidak pernah mengusulkan nama Suharto menjadi pahlawan. Lalu kita bertanya-tanya gitu, kenapa hari ini usulan tersebut itu diusulkan ada nama Suharto di salah satu diantaranya gitu. Padahal juga kalau misalkan kita mau merespon pernyataan dari Menteri Sosial, Gus Ipul juga menyatakan bahwa usulan ini juga diberikan karena adanya usulan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi perlu juga dicatat, setiap tahun ada pengusulan nama Suharto, disitulah Gerakan Masyarakat Sipil akan hadir untuk menolak pemberian gelar pahlawan kepada Suharto, yang setidaknya menurut catatan kami ada beberapa rekam jejak buruk yang kemudian terjadi di era Suharto, dan kita membawa tanggapan itu secara tertulis. Sebelumnya juga kita sudah sampaikan lewat surat terbuka yang kami kirimkan melalui email di tanggal 24 Maret, dan juga secara langsung kita sampaikan secara fisik di tanggal 10 April. Nanti bisa dicek berkasnya, kita sudah sampaikan surat terbuka. Kemudian juga kita sudah sampaikan berbagai macam pernyataan di publik gitu ya. Dan juga hari ini kami kembali menghadiri Kementerian Sosial untuk memberikan tanggapan dari Gerakan Masyarakat Sipil atas pengusulan gelar pahlawan Suharto. Setidak-tidaknya kami mencatat ada berbagai macam rekam jejak buruk, sehingga kami menilai bahwa pemberian gelar Suharto itu tidak layak untuk diusulkan, bahkan tidak layak untuk diberikan sebagai gelar pahlawan. Setidaknya kami menilai selama 32 tahun kepemimpinan Suharto sebagai presiden, itu Suharto telah melakukan kekerasan terhadap warga sipil, pelanggaran berat hak asasi manusia yang bahkan ini sudah ditetapkan oleh Komnas HAM lewat penyelidikan pro justisianya. Ada 9 kasus dari tahun 65 sampai dengan 98, dan dari Aceh sampai dengan Papua.
dan juga bahkan terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta praktik korupsi dan nepotisme. Dan di forum ini nanti kita akan bahas terkait dengan argumentasi penolakan tersebut gitu, dan kita akan mengelaborasinya. Dan yang juga menjadi penting adalah kami juga turut mencermati pernyataan dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa Soeharto layak dijadikan pahlawan di tahun 2025 ini karena di tahun 2024 itu sudah ada penghapusan nama Soeharto yang ada di pasal 4 KAP MPR nomor 11 tahun 98. Tapi berdasarkan catatan kami dan juga kajian kami dalam perspektif hukum gitu ya, bahwa sudah ada TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menyatakan bahwa TAP MPR nomor 11 itu masih berlaku sampai dengan saat ini. Ada setidaknya ada 6 klasifikasi TAP MPR yang ada 6 klasifikasi TAP MPR, dan salah satunya yang masih dinyatakan berlaku adalah TAP MPR nomor 11 tahun 98. Nanti juga akan disampaikan oleh Mbak Bivitri maupun teman-teman lainnya, dan juga terkait dengan bagaimana kemudian di era Orde Baru terjadi berbagai macam kebijakan yang diskriminatif dan ada penundukan dan juga kekerasan yang kemudian menimpa teman-teman perempuan, bahkan korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dari Aceh, Papua, bahkan Timor Leste gitu. Dan itu akan kita sampaikan di forum ini gitu. Mungkin itu pembukanya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Mbak Jen. Saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Abdul Malik Haramin dan juga jajaran Kementerian Sosial yang pagi ini menerima kami. Rasanya cukuplah 25 tahun ini kita belajar bahwa memang tidak mudah untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Tidak mudah membangun Indonesia yang menghormati harkat dan martabat manusia. Tidak mudah membangun Indonesia yang bisa menjaga lingkungan hidup dan bumi yang begitu kaya dan begitu indah. Karena itu saya kira perjuangan semua orang yang pernah berpeluh dan berkeringat di tahun 98 rasanya harus tetap kita jadikan pedoman. Saya kira Pak Abdul Malik Haramin juga pernah menulis tentang Gus Dur, militer dan politik. Salah satu tulisan yang sering juga saya rujuk. Bahkan Pak Malik saya kira mencatat di dalam buku itu peristiwa brutal di dalam tragedi Semanggi 1 13-14 November yang terjadi bersamaan dengan kontestasi politik di dalam parlemen, di dalam sidang DPR. Bahkan Pak Malik ketika itu mengatakan brutalitas di parlemen itu, brutalitas di depan Atmajaya bisa jadi adalah ancaman kalau dui fungsi ABRI dihapuskan seketika itu juga. Saya tidak pernah lupa itu. Itu baru satu buku yang kebetulan penulisnya ada di tengah kita hari ini. Jadi Gus Malik itu tulisan yang tidak boleh dilupakan. Saya kira ada banyaklah tulisan para sarjana yang kita bisa bentangkan dari tahun 60-an, Ben Anderson dan kawan-kawan yang menjelaskan bagaimana Soeharto mengambil kekuasaan Soekarno dengan cara kudeta militer. Banyak lagi sarjana Jeffrey Robertson yang menjelaskan betapa begitu masif pelanggaran hak asasi manusia selama masa Orde Baru. Kebetulan saya dan Mbak Bivitri juga membantu Transparansi Internasional, suatu lembaga anti korupsi yang sangat kredibel di dunia, berbasis di Berlin. Soeharto adalah salah satu pemimpin yang terkorup, dan kalau dinilai dari kekayaannya, termasuk kekayaan yang dituduh hasil dari penggelapan yang terbesar, dengan kata lain dia yang terkorup.
Dan itu juga yang dinyatakan oleh UNODC, salah satu badan PBB, dalam Stolen Asset Recovery, dalam usaha untuk memulihkan aset-aset hasil curian, hasil korupsi, bahwa Soeharto adalah pemimpin terburuk di dunia. Gerakan anti korupsi dunia di PBB sekarang ini sedang membangun apa yang disebut sebagai grand corruption, satu kejahatan paling serius dari korupsi, agar ada pembenaran pengadilan internasional seperti pengadilan internasional untuk hak asasi manusia. Jadi rasanya 25 tahun ini kita bisa merasakan betapa tidak mudah, betapa melelahkan untuk menjaga Indonesia yang menghormati hak asasi manusia, bersih dari korupsi. Karena itu capaian-capaian yang pernah kita hasilkan bersama di dalam TAP MPR 1998 janganlah pernah ditinggalkan. Saya mengerti Pak Bambang Susatyo sebagai pimpinan MPR berusaha untuk menghapus nama itu, dan bahkan pemberitaan media seolah nama Soeharto itu benar-benar telah dihapus, sehingga Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf Kusiko menyatakan bahwa semula usulan-usulan pahlawan nasional untuk Pak Harto itu mendapatkan kendala normatif dengan adanya TAP MPR. Tapi jika benar TAP MPR itu telah menghapuskan nama Soeharto, tentu kendala normatif itu menjadi tidak ada lagi. Nah, pertanyaan kami tentu, apakah benar nama Soeharto itu telah dihapuskan? Dan apakah benar cara pimpinan MPR mencoba menghapuskan nama Soeharto dengan merespon surat fraksi Golkar tanggal 17 September hanya dalam 1 pekan kemudian? Saya kira itu bukan cara-cara yang benar. Kembali ke dalam bukunya Mas Malik, saya kira betapa tidak mudah perdebatan di parlemen ini. Dan kita punya teladan seorang pemimpin seperti Abdurrahman Wahid Gus Dur yang juga menunjukkan betapa tidak mudah, betapa ongkosnya mahal. Dia harus memimpin negara di tengah pertumpahan darah di Maluku, di tengah pertumpahan darah di Poso, di Palu, di Sampit. Betapa tidak mudah ia mereformasi militer. Betapa militer begitu melawan Gus Dur. Betapa keluarga Cendana melawan proses peradilan yang digelar oleh Presiden Gus Dur. Betapa peledakan-peledakan bom tiba-tiba mengepung kita, mengepung Indonesia. 14 kota, 14 gereja. Seluruhnya adalah usaha mendestabilisasi seorang pemimpin yang memberikan keteladanan, yang mungkin jauh lebih tepat diberikan sebagai status pahlawan nasional ketimbang Soeharto. Dan janganlah Gus Dur yang begitu memiliki integritas moral lalu seolah dipertukarkan dengan Soeharto. Saya kira di dalam parlemen ada dimensi itu, ada kesan bahwa PDIP ingin memperjuangkan rehabilitasi Soekarno, PKB ingin memperjuangkan Gus Dur, dan demikian pula dengan Golkar. Kalau demikian halnya, Pak Fadil Muhammad keliru kalau Soeharto ingin distatuskan sebagai pahlawan untuk rekonsiliasi nasional. Bukan rekonsiliasi nasional, itu rekonsiliasi elit. Rekonsiliasi nasional seperti Gus Dur pernah tetapkan dan seperti TAP MPR pernah tegaskan, dia harus melalui komisi kebenaran, harus ada pengungkapan kebenaran, harus ada partisipasi para korban. Mereka yang pernah dipenjara 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, atau mati di dalam tahanan-tahanan politik, atau di dalam penjara-penjara atau di dalam tempat-tempat pembuangan, mereka harus ikut memberi kesaksian, mereka harus ikut menjadi bagian dari orang-orang yang bertutur, bercerita, dan menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Karena itu, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional harus kita tolak. Demikian pula yang harus kita tolak adalah penulisan resmi sejarah yang seolah ingin menghapuskan apa-apa yang salah dari pemerintahan Orde Baru. Sedari sebelum menduduki istana, Pak Prabowo sudah mengatakan ingin menetapkan Pak Soeharto sebagai pahlawan. Sedari awal. Karena itu apa yang dijelaskan tadi dengan segala hormat, saya lebih meletakkannya sebagai formalitas saja. Ada banyak orang yang jauh lebih punya kelayakan. Kebetulan istri saya, kakeknya adalah Heru Suprapto, Bapak Kejaksaan, telah dimakamkan di Taman Pahlawan, tapi tidak pernah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Orang yang dianggap sebagai orang yang berani dalam menegakkan. Karena memang kalau diperhatikan, saya sendiri sebagai dosen
terutama hukum tata negara. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, tapi lulusannya sebenarnya dari FHUI, dan kami tergabung di Constitutional and Administrative Law Society, jadi guru-guru besar dan guru-guru kecil hukum tata negara biasanya tidak terlibat dalam proses ini. Tapi kami tidak terlibat bukan karena kami tidak peduli, tapi justru kami percaya pada sistem. Selama ini Kementerian Sosial melakukan tugas-tugasnya dengan segala kontroversinya, tapi kalau tidak sampai pada soal-soal kemanusiaan yang mendasar, kami percayakan pada sistem ini yang sudah tersedia menurut undang-undang. Namun kali ini kami merasa harus bergerak bersama-sama dengan kawan-kawan Demas, justru karena kami lebih bersetuju dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara untuk mengadili Soeharto ketimbang memberikannya gelar pahlawan. Soalnya adalah ini punya implikasi politik dan hukum yang sangat serius. Bahkan saya boleh sebut hubungan internasional yang serius. Ada persepsi komunitas internasional, tadi Mas Usman sudah sebutkan juga, saya dan Usman aktif di Transparansi Internasional Indonesia. Secara dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya internasional, nama Soeharto itu memang sangat dikenal sebagai salah satu koruptor kelas dunia gitu. Jadi saya terbayang nanti para pemimpin negara kita mungkin dalam pertemuan-pertemuan internasional, kalau sudah terdengar luas Soeharto ternyata diberi gelar hero begitu di Indonesia, pasti akan ada persepsi yang tidak baik, sayang begitu. Padahal kita juga dilihat tentu saja sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN paling tidak. Nah kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya melanjutkan apa yang sempat disampaikan oleh Usman tadi soal hak MPR, Bapak-bapak. Karena ada satu lampiran yang sudah diberikan bersama dengan Demas. Kami itu sebenarnya ketika Pak Bambang Susatyo mengumumkan soal pencabutan nama Soeharto, kami itu seperti yang saya sebutkan, sudah memberikan catatan. Waktu itu diskusi dilakukannya pada bulan September 2024. Kami memberikan catatan, waktu itu ada Pak Charles Simabura dari Universitas Andalas, Pak Profesor Muhammad Ali Safaat dari Brawijaya, Profesor Eko Widianto dari Brawijaya, dan masih banyak yang lain memberi catatan bahwa itu langkah keliru tuh secara hukum tata negara. Tidak mungkin bahkan ada putusan MK baru tahun 2023, nomornya 66 kalau mau dicek. Putusan MK nomor 66 PUU 21 tahunnya 2023 yang mengingatkan bahwa tidak mungkin lagi MPR mengeluarkan tap MPR baru. Nah, jadi kawan-kawan Demas yang juga peneliti hukum sudah mengecek, memang tidak ada tap MPR yang mengeluarkan nama itu. Yang ada adalah pidato dari Pak Bamsud. Nah, jadi artinya secara hukum juga sebenarnya tidak ada landasan hukum yang keliru. Jadi kami ini waktu membaca pernyataan Pak Mensos ingin sekali memberikan masukan. Jadi kami sekarang senang berkesempatan memberikan masukan supaya Pak Mensos juga paham konteks hukum tata negaranya bahwa sebenarnya keliru kalau dikatakan tap MPR itu sudah diubah. Yang ketiga juga mengapa kami ikut bergabung dengan Demas, kan landasan. Saya kira kita juga mesti melihat apa yang terjadi 27 tahun yang lalu pas kali bulan Mei ini adalah semacam fondasi yang mengantarkan reformasi yang membuat kita punya sistem seperti sekarang, lepas dari segala kritik. Tapi bahkan Presiden dengan segala kritiknya dipilihnya dari sebuah sistem baru hasil dari reformasi. Dulu tidak ada pemilihan presiden langsung, dulu tidak ada Mahkamah Konstitusi, tidak ada komisi yudisial, bahkan tidak ada Dewan Perwakilan Daerah, otonomi daerah yang membuat daerah-daerah bisa mengajukan nama-nama pahlawan atau mengusulkan kepada Kemensos. Dulu tidak ada. Adalah reformasi yang mengantarkan itu semua. Yang kami khawatirkan sebagai para pembelajar hukum tata negara adalah jangan-jangan kalau ini dihapus dari sejarah, apa yang dilakukan Soeharto yang menghasilkan 6 tuntutan reformasi pada 98 yang kemudian mengantarkan kita semua sampai amandemen konstitusi, kalau dihapus maka kita seperti nggak punya fondasi. Seperti bangunan ya, kalau fondasinya runtuh, runtuh juga bangunannya.
Nah, yang kami khawatirkan bangunan negara hukum kita ini yang lagi pelan-pelan ditata, ya agak runtuh-runtuh sedikit kadang-kadang, tapi dicoba ditata lagi. Putusan MK-nya bikin heboh 2023, dicoba ditata lagi, pelan-pelan kita bangun, tapi landasannya runtuh semua. Kami jadi langsung begitu kawan-kawan Gemas berbagi pandangan, kami oke, kita semua harus bergerak sama-sama karena ini soal sejarah bangsa kita ini, bukan soal benci, tidak benci, nggak ada urusan benci, tidak benci. Ini urusan sejarah dan politik hukum negara ini. Nah, kemudian yang ingin saya izinkan saya memberi perspektif internasional juga, saya mengingatkan bahwa sesungguhnya jasa-jasa presiden, kalau dikatakan, wah bapak pembangunan dan seterusnya, perlu kami ingatkan bahwa jasa-jasa dalam tanda kutip presiden itu sebenarnya secara ketatanegaraan bukan jasa. Karena itu adalah kewajiban, tanggung jawab seorang kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konstitusi kita. Jadi memang pada umumnya negara-negara lain tidak memberikan gelar untuk presidennya, karena itu tugas mereka. Diapresiasi dong, betul. Apresiasilah secukupnya, sesuai dengan tugas-tugas konstitusional yang memang diberikan kepada presiden. Nah, di negara lain kami sempat riset sedikit. Biasanya ada kalau di Amerika itu US, maksudnya Amerika Serikat, ada Veterans Day. Jadi konteksnya misalnya perang. Di Eropa juga begitu. Di bulan-bulan ini karena menjelang ujung-ujung Perang Dunia Kedua lagi banyak peringatan tuh dari Jerman, dari macam-macam ya di negara Eropa. Konteksnya adalah peperangan. Nah, presiden, perdana menteri umumnya tidak mendapatkan gelar pahlawan, tapi betul mereka diapresiasi sewajarnya. Obama dicintai, ya bilangnya tetap bisa presiden, tapi ada embel-embelnya biasanya belakangnya ya. Jadi itu aspek perbandingan hukum tata negaranya. Betul bahwa ada konteks keindonesiaan yang harus kita pertimbangkan juga. Tapi masukan kami adalah mari kita bedakan antara gelar resmi pahlawan berdasarkan undang-undang dan apresiasi yang wajar dari aspek politik dan hukum tata negara. Gelar pahlawan itu kan bukan alat rekonsiliasi. Tadi Mas Usmar menyampaikan titik itu, saya langsung menggarisbawahi itu. Gelar pahlawan bukan alat rekonsiliasi. Alat kalau memang rekonsiliasi butuh alat, sebenarnya alatnya adalah penyelesaian secara hukum pelanggaran HAM berat masa lalu. Kalau memang rekonsiliasi perlu alat, itu satu-satunya cara. Gelar pahlawan juga bukan alat negosiasi politik, dan sesungguhnya kalau kita baca gelagatnya dari kepemimpinan MPR yang lalu, kelihatannya dipakai untuk itu, ya, untuk Pak Soekarno, untuk Gus Dur dan seterusnya. Padahal semuanya presiden itu, presiden yang memang tugas konstitusionalnya merawat bangsa ini, memajukan bangsa ini. Dan yang harus diingat, memang ada glorifikasi sejarah yang bisa berubah. Ingat dulu Nazi yang sekarang tentu saja semua membenci dan harus mengutuknya. Jangan lupa juga perbudakan di Kanada, di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang ingin kami tambahkan dari Jane dan Usma tadi, dari aspek hukum tata negara, implikasi hukumnya yang kemudian dengan landasan hukum yang sebenarnya juga tidak bisa keliru sebenarnya, maka nanti juga potensi hukum yang bisa dibawa karena ada pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu bisa ada. Jadi itu yang juga perlu diperhatikan, tidak semudah itu secara prosedural karena dan kita bersyukur Indonesia yang mulai makin terbuka sebenarnya, walaupun analisisnya mulai tertutup lagi, tapi tersedia tuh pengadilan tata usaha negaranya, Mahkamah Konstitusinya. Artinya jadi konsekuensi yang memang baik itu untuk akuntabilitas pemerintah mesti diperhatikan juga, dan karena itu kami berdiri bersama kawan-kawan di Gemas dan terutama korban pelanggaran HAM berat masa lalu, sama-sama ingin menyuarakan, memberikan masukan, pertimbangan kepada Kementerian Sosial supaya tidak mengusulkan ini kepada Presiden, karena nanti kalau sampai Presiden nanti juga akan terjadi potensi
nepotisme juga itu di Undang-Undang tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih bebas KKN. Nah, jadi implikasi hukumnya begitu luar biasa, implikasi politiknya apalagi, implikasi hubungan internasionalnya pun nanti juga tak mudah ditanggung oleh bangsa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa saya dan istri selain dalam gemas, tetapi juga salah korban secara langsung. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak yang duduk di sini mungkin masih usia muda dan tidak mengetahui, tidak merasakan betapa dahsyatnya ya, kekejaman dari rezim Soeharto ketika itu. Jadi, Bapak, namanya siapa Pak? Saya nama Bejo Untung. Tolong catat, saya ditahan oleh Soeharto selama 9 tahun, dimulai dari interogasi kawan Kodam 5 Jaya, dipindah ke Salemba, kemudian kamp kerja paksa Tangerang. Teman-teman saya ada yang sampai 14 tahun dibuang ke Bulu-Bulu, Nusa Kambangan, dan juga ada yang di Montong-Lui, ada yang di Argosari Kalimantan, ada di Kalimantan Tengah. Kemudian teman kami yang tidak dibuang ke Bulu-Bulu namun kerja paksa di Painan, pesisir selatan. Kemudian juga di Pulau Kemarau, Lampung, Palembang, juga ada di Medan, Tanjung Kasut, banyak sekali. Ya, saya tidak secara satu persatu, tapi saya hanya menegaskan. Apabila Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional, saya sebagai korban dan juga teman-teman korban yang lainnya itu akan merasa muak, bahkan maaf muntah. Saya pikir sungguh aneh betapa orang yang memanipulasi sejarah, dia melakukan penggulingan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, secara militer, secara merangkak dan memanipulasi sejarah. Saya segera ceritakan. Ketika dia dengan perbudakan SP11 Maret, kemudian dia membubarkan Partai Komunis Indonesia, kemudian sudah menangkap menteri-menteri. Ini sebetulnya di luar dari isi surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Karena itu pada tanggal 13 Maret, Bung Karno menarik surat itu. Ini jangan dipublikasikan. Ya. Jadi saat itu sebetulnya Soeharto sudah menjadi pengkhianat bangsa. Itu pertama. Yang kedua, tolong catat. Ketika Bung Karno menginstruksikan atau mengganti Jenderal Yani, yaitu Bapak Pranoto, itu Soeharto juga menolak dan melawan. Ini contoh kedua bahwa Soeharto sudah mulai melakukan pengkhianatan dan dia pembangkangan terhadap Bung Karno. Dan ini yang paling penting, sejak tahun 67 Soekarno digulingkan dan diganti dan dia di dalam tahanan Wisma Yaso secara tidak manusiawi. Itu baru contoh seorang presiden. Jangan kami sebagai rakyat kecil yang tidak mengerti apa-apa, yang tentu saya sebagai pelajar tidak pernah melakukan pemberontakan dan tidak ada itu. Apa yang disebut pemberontakan PKI itu tidak ada. Tolong camkan. Jadi ini rekayasa dari pemerintah Soeharto. Ya, PKI tidak melakukan pemberontakan, tetapi kami orang-orang yang dituduh, ya, sebagai anggota, kami sebagai pelajar, tetapi juga dalam tahanan. Karena itu dalam forum ini saya tetap menolak apabila Soeharto dijadikan sebagai pahlawan dan teman-teman kami yang dibuang ke Bulu-Bulu dengan diseksa, tidak diberi makan, dia kerja tidak diupah, ya, kerja membabat rumput tanpa alat. Saya juga di Tangerang, saya berlumuran darah dan diseksa, ya, dan ini semua belum dipertanggungjawabkan oleh Soeharto. Dia pura-pura sakit, ya, saya katakan dia pura-pura sakit, hasilnya SP3, ya, karena itu agar tidak terjadi pengulangan kembali usul-usul supaya Soeharto menjadi pahlawan, saya akan mendesak supaya dilaksanakan apa yang disebut pengadilan hak asasi manusia ad hoc sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM.
Komnas HAM sebagai lembaga negara yang resmi ya melakukan penyelidikan terhadap kasus 65 sudah merekomendasikan bahwa tragedi 65 adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara melalui Soeharto dan pelakunya harus diadili. Ya. Ini contoh lagi. Pada tahun 2012 saya bersama teman korban 65 telah datang ke tempat ini juga. Kalau dibuka file-filenya, ya. Dan itu waktu itu Kementerian Sosial sudah mengatakan, baik Pak, saya senang sekali atas masukan Bapak dan baru kali ini suara korban secara lantang menyuarakan menolak Soeharto. Jadi jangan sampai diulang lagi, ya. Soeharto tetap sebagai seorang pengkhianat. Bahkan saya katakan Soeharto adalah the Hitler of Indonesia. Dia telah membunuh sekurang-kurangnya 2 juta sampai 3 juta jiwa, bahkan lebih. Saya temukan, ya, kuburan massal yang berserakan seluruh Indonesia 356 titik, ya. Ada di Boyolali, ada Pekalongan, Pemalang, Pati, Grobogan, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ya, di Painan, pesisir selatan, semua ada. Ini semua adalah ulah dari rezim Soeharto. Karena itu sekali lagi tidak layak seorang presiden yang otoriter dan itu pasti akan diketawakan oleh dunia internasional. Sampai saja. Terima kasih apabila Kementerian Sosial akhirnya menolak atau Soeharto tidak menjadi pahlawan. Dia adalah pengkhianat bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Ya, silakan. Mohon izin, perkenalkan aku Dinda. Mungkin di sini juga masih usia yang sangat muda sekali. Aku izin untuk kemudian memberikan pandangan yang sekiranya bisa mewakili suara teman-teman muda juga tentang pentingnya generasi muda Indonesia hari ini juga untuk bisa mengetahui sejarah yang mana menurutku sebenarnya fenomena atau isu untuk usulan pemberian gelar pahlawan terhadap seorang mantan presiden kedua Indonesia yakni Soeharto adalah merupakan salah satu bentuk penghapusan dan juga manipulasi sejarah yang tentu akan berdampak ke generasi muda Indonesia hari ini gitu. Mungkin kita sama-sama tahu kalau misalkan salah satu cita-cita dari negara Indonesia hari ini adalah ingin kemudian menghasilkan generasi emas gitu kan 2045. Tentu saja generasi emas ini juga salah satunya bisa dibangun dengan negara ikut berkomitmen dan berpartisipasi penuh dalam hal pemberian pembukaan tentang sejarah yang sebenarnya terjadi dulu tuh apa sih gitu. Kita aku sebagai anak muda dan juga pasti teman-teman muda lainnya tentu saja sangat mengetahui bagaimana cerita-cerita tentang kerasnya dan juga kejamnya rezim Orde Baru, di mana rezim Orde Baru di bawah pemerintahan seorang Presiden Soeharto adalah sebuah rezim yang mungkin 70, 80, bahkan 90% digambarkan dengan suasana yang penuh ketegangan. Ini juga bisa kita dengarkan dari cerita orang tua kita tentang bagaimana suasana yang ada pada rezim Orde Baru, yang kalau misalkan kita melihat sejarah banyak sekali kekerasan yang terjadi pada rezim hari itu. Berbagai macam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sampai dengan pelanggaran berat hak asasi manusia sampai dengan dugaan korupsi terhadap 7 yayasan yang kemudian dipimpin oleh seorang Soeharto. Saya rasa tidak seharusnya menjadi sesuatu yang kita lupakan begitu saja dan harusnya bisa menjadi pertimbangan utama ketika kemudian negara ingin memberikan gelar pahlawan terhadap seseorang seperti itu. Apalagi kita juga tahu bahwasanya negara juga ikut mengakui tentang praktek-praktek KKN, korupsi-kolusi dan juga nepotisme yang melibatkan Soeharto dan juga kroni-kroninya gitu. Itu merupakan sebuah salah satu dokumen resmi juga yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian
kita semua bisa menilai seorang Soeharto seharusnya tidak kemudian layak diberikan gelar pahlawan itu sendiri. Hari ini anak-anak muda di Indonesia bisa menikmati demokrasi, bisa menikmati era reformasi, itu akibat perjuangan bertumpah-tumpah darah untuk kemudian meruntuhkan rezim yang sangat otoriter, terutama yang terjadi di 32 tahun kepemimpinan Soeharto. Akan disayangkan banget ketika kemudian sejarah yang sangat penting ini wajib untuk diketahui oleh anak-anak muda, bahkan mungkin di tengah penulisan ulang sejarah Indonesia hari ini juga penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia agar semua anak-anak muda itu bisa tahu. Tapi dengan adanya usulan pemberian gelar pahlawan Soeharto akan sangat disayangkan akibat salah satu upaya penghapusan ini. Kenapa ini berdampak banget untuk kemudian kita sebagai anak-anak muda Indonesia ketika kemudian penghapusan nama Soeharto sampai dengan pemberian gelar pahlawan Soeharto ini dilakukan? Pertama tentu mungkin di generasiku masih banyak teman-temanku yang tahu tentang bagaimana sejarah kelam bangsa dan bagaimana kerasnya rezim Orde Baru. Tapi bisa jadi setelah penghapusan nama Soeharto dan juga pemberian gelar pahlawan Soeharto, generasi muda selanjutnya nggak akan pernah tahu kalau misalkan ada catatan kelam yang pernah dialami negara ini dan ada sejarah kenapa anak-anak muda hari ini bisa menikmati udara reformasi tadi gitu. Nah, kenapa juga yang penting pertimbangan selanjutnya adalah agar kemudian sejarah yang pernah terjadi di masa lalu tidak lagi terulang. Kenapa tidak terulang? Agar generasi-generasi selanjutnya yang juga akan memimpin negara ini juga bisa belajar bahwa dulu tuh ada sebuah rezim yang penuh otoriter dan lain sebagainya ternyata tidak membawa kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia, sehingga kita sebagai generasi selanjutnya yang nantinya akan ikut memimpin negara, ikut menyelenggarakan pemerintahan juga bisa belajar dari hal tersebut sehingga sejarah tidak akan kemudian terulang. Dan yang terakhir adalah banyaknya kekerasan-kekerasan yang terjadi di rezim Orde Baru tentu saja tidak hanya sampai di situ saja. Kita tahu bahwa sampai hari ini ada Pak Bejo, ada keluarga, ada para korban, keluarga korban dari berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran berat HAM yang dihasilkan dari seorang pemimpin dan diktator yang memimpin selama kurang lebih 32 tahun. Hari ini berbagai macam kasusnya termasuk kasus-kasus pelanggaran berat HAM-nya masih belum terselesaikan. Agaknya kita tidak hanya mengkhianati amanat dari reformasi dan juga perjuangan untuk memunculkan sebuah era reformasi, tetapi kita juga mengkhianati perjuangan dan penantian dari keluarga korban atas pelanggaran HAM maupun pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Sehingga tadi disampaikan sama Mbak Bibip, Bang Usman, Kajen maupun Pak Bejo, ada banyak sekali faktor dampak di berbagai bidang ketika kemudian pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto ini tetap dilanjutkan. Dan tentu saja gak cuma bidang sosial, politik, hukum, HAM, demokrasi, dan lain sebagainya. Ini juga berkaitan dengan dampak masa depan generasi muda di Indonesia itu sendiri. Mungkin dariku seperti itu. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Oke. Melanjutkan Pak Malik, dan terima kasih kesempatannya Pak Malik dan Bapak Ibu dari Kementerian Sosial. Saya melanjutkan kawan-kawan. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TAP MR nomor 11 Romawi garis 98 itu masih berlaku. Ini menebalkan dari pendapat hukum Mbak Bivitri tadi. Saya mengutip sendiri risalah sidang paripurna MPR, di mana di sana pimpinan MPR Bambang Susatyo menyatakan apa sebenarnya status menetap MPR 1998. Jadi mohon pada jajaran Kemensos maupun nanti tim TP2GP tidak hanya melihat perkembangan di media saja, tapi melihat juga risalahnya. Dalam risalah TAP MPR tersebut disebutkan, Bambang Susatyo sendiri menyatakan TAP MPR, saya kutip ya di risalah tersebut halaman 46, TAP MPR nomor 11 garis 98 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR nomor 1 2003.
Kemudian dia menyatakan sendiri secara pribadi seperti ini. Namun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam MPR nomor 11 tersebut, secara diri pribadi, sekali lagi secara diri pribadi, Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena telah yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi ini pandangan diri pribadi pimpinan MPR. Atau kalau mau ditafsirkan lain, dia ingin berusaha menyampaikan pribadinya Soeharto kehilangan pertanggungjawab hukum. Sementara MPR bukan forum yang sah untuk menyatakan hal tersebut. Jadi kedua tafsir manapun itu tidak bisa disampaikan bahwa Presiden Soeharto sudah selesai proses hukumnya. Kemudian saya ingin sampaikan juga, dan implikasi dari pernyataan tersebut, kami menggali kembali berbagai dokumen ke belakang, Bapak Ibu. Yang kedua, proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas. Setidak-tidaknya ada dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkait. Pertama, putusan PK Mahkamah Agung nomor 140. Di situ negara menggugat Yayasan Beasiswa Supersemar dan juga menyeret Presiden Soeharto. Dinyatakan Yayasan Beasiswa Supersemar merugikan negara dan wajib mengganti rugi sekian jumlah miliar dolar kepada negara. Dan pendiri Yayasan Beasiswa Supersemar disebutkan dalam putusan itu juga Soeharto, begitu. Tapi sampai saat ini bukannya negara malah berusaha menegakkan putusan tersebut, tapi malah berusaha untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan yang notabene merugikan negara sesuai putusan tersebut nomor 4140 PK Garing Perdata. Itu bisa dicari dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah memilikinya, tapi saya ingin ingatkan kembali. Yang kedua, putusan berkaitan dengan penghentian penuntutan perkaranya Soeharto. Itu saya baca kembali ya Bapak Ibu. Saya akan mengutip di sini. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa memerintahkan jaksa untuk melakukan pengobatan sampai sembuh atas biaya negara dan setelah sembuh dihadapkan ke persidangan. Jadi tidak ada kasus yang tuntas terhadap Soeharto. Setelah sembuh dihadapkan lagi ke persidangan. Itulah bacaan yang tuntas terhadap kasus terhadap Soeharto. Ini di putusan nomor 1846/K/2000 tanggal 2 Februari 2001. Yang ketiga, Bapak Ibu, Soeharto kalau mau dibaca secara politik normatif ya. Tadi kawan-kawan sudah sampaikan tentunya banyak uraian mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu dan kami semua sepenuhnya sepakat dan tentu mengharapkan penuntasan yang jelas mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya 9 pelanggaran HAM berat masa lalu terhadap Soeharto. Tapi oke lah, kalau pemerintah kemudian memandang pelanggaran HAM berat masa lalu ini sulit dan sebagainya, kurang bukti, katakanlah saya coba pakai logika itu ya. Bahkan kalau itu pun dikesampingkan secara politik normatif, dalam masa jabatannya Soeharto sudah kehilangan legitimasi. Kita lihat 1980 petisi 50. Apakah itu dipertimbangkan? Petisi 50 berbagai pembesar bangsa yang menyatakan keberatan terhadap tafsir Soeharto mengenai Pancasila asas tunggal dan berbagai legitimasi kekuasaan Soeharto lainnya dipertanyakan. Itu satu. Yang kedua, fraksi AB tahun 98 itu mendukung Soeharto berlengser. Panglima waktu itu tidak berada di pihak yang berbeda dari Ketua DPR Harmoko untuk mendukung Soeharto berlengser. Jadi dia sendiri dalam masa jabatannya kehilangan legitimasi politik, Bapak Ibu. Selain daripada dugaan-dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Coba dicek di catur fraksi ABRI di TNI sendiri. Mereka sendiri mendukung pada saat Presiden Soeharto menjabat agar Soeharto mundur. Itu. Harmoko yang merupakan tadinya juru bicara andalan Soeharto mendukung agar Bapak Presiden mundur saja. Dan semua fraksi pada saat itu setuju. Itu, Bapak Ibu. Itu beberapa tiga penekanan dan pengingat utama saya dan kami semua harapkan Bapak Ibu pertimbangkan. Saya sendiri juga bagian dari kuasa hukum korban pelanggaran HAM penghilangan paksa 98 yang kemarin menggugat kenaikan pangkat Prabowo Subianto menjadi jenderal kehormatan. Ada satu anekdot, bukan anekdot, ini terjadi di persidangan. Salah satu anggota militer itu saat kami tanya gitu, dari mana Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwa Presiden Prabowo itu berprestasi sehingga dia diberikan pangkat kehormatan jenderal kehormatan.
dari prestasinya, jawaban anggota militer, dari prestasinya di Kementerian Pertahanan mengembangkan alutsista dan membeli alat pertahanan dan sebagainya. Oke, kajiannya dari mana Bapak? Gitu. Kajiannya dari media sosial. Itu jawaban anggota militer. Ada kajian khusus mengenai prestasi tersebut? Tidak ada. Gitu. Pernah dibahas? Tidak pernah. Terus dari mana berkesimpulan bahwa Bapak Presiden berprestasi? Dari media-media sosial, dan benar itu digambarkan jadi bukti, yaitu tangkapan layar media sosial. Jadi dari cerita ini yang ingin saya sampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan, jangan sampai nanti pengusulan dan Pahlawan Soeharto itu berangkat dari media sosial juga, gitu. Dan dari kajian yang dangkal juga. Tadi saya sebutkan hanya beberapa hal-hal kecil gitu. Dari legitimasi politik, kasus hukum yang tidak tuntas, dan berbagai dokumen yang sudah berkekuatan hukum tetap, dokumen internal ABRI sendiri, dokumen resmi Komnas HAM, ringkasan eksekutif laporan, dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Terakhir saya ingin tanya Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan kalau boleh. Satu, dari pihak Kemensos atau TP2GP atau Dewan GTK, apakah menyediakan ruang bagi kategori terhadap seseorang yang diusulkan pahlawan itu, kategorinya itu kejahatan-kejahatan masa lalunya? Karena kalau saya baca secara ringkas ya, Undang-Undang 8 Penjelasan Tentang Kehormatan, Surat Edaran GTK, dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang GTK, dan juga Permensos, semua itu nadanya adalah jika yang diusulkan ini katakanlah berjasa untuk bangsa negara, pertahanan dan sebagainya. Tapi ada nggak dalam kajian Bapak Ibu memberikan ruang yang seimbang kalau kejahatannya ini, gitu. Kejahatannya dari A sampai Z apa saja, dan itu diperbandingkan gitu antara kejahatan dan katakanlah benar kalau ada prestasi ya. Itu pertanyaan saya pertama. Dan pernah dibahas nggak di internal TP2GP, Kemensos atau nanti Dewan GTK? Atau kalau Dewan GTK itu diusulkan nggak kejahatan-kejahatan itu ke Dewan GTK? Atau hanya melemparkan berkas ke Dewan GTK dan berharap Dewan GTK nanti yang pertimbangkan, jadi cari aman gitu? Harapannya sih nggak begitu ya. Harapannya kami meminta Bapak Ibu dari TP2GP, Kemensos benar-benar memeriksa dan mengkaji hukumnya secara historis maupun hukum mengenai semua kejahatan tadi gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ada turut campur dari Presiden Prabowo Subianto untuk meminta Soeharto sebagai pahlawan? Itu mohon dikonfirmasi kepada kami. Karena menurut catatan media Kompas tahun 2014, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan dia berjanji akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan jika dia terpilih jadi presiden. Pertanyaan ketiga, tadi Bapak juga sempat sampaikan beberapa kali usulan Soeharto sebagai pahlawan ini sudah diusulkan dan kemudian Dewan GTK tidak merekomendasikan, begitu ya. Itu tahun 2015 tadi kalau saya nggak salah ingat Bapak sampaikan. Itu kami bisa tahu nggak alasannya kenapa? Apakah ada dokumen atau informasi yang kami bisa akses? Kenapa dulu sejak tahun 2008, 2010, 2015 ditolak dan sekarang diusulkan? Kami bisa akses nggak dokumen dan informasi tersebut? Alasan kenapa dulu ditolak? Itu mungkin Bapak Ibu kalau tanggapan dan masukan dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Cukup. Ada lagi? Ada nih, silakan. Perkenalkan saya Riyad dari Pasial tergabung juga dalam Humas. Saya mungkin nggak banyak uraian ya Pak Malik dan jajarannya. Saya cuma punya 2 pertanyaan sebenarnya. Saya kira ini perlu dijawab atau dielaborasi lebih lanjut oleh Pak Malik. Pertama, sebenarnya apa sih pertimbangan konkretnya sehingga Kemensos itu harus mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian pertimbangannya adalah tadi quote-unquote Soeharto sebagai bapak pembangunan, punya jasa dalam pembangunan bangsa dan negara, saya kira kayaknya pemerintah provinsi Den Haag atau Amsterdam itu harus mulai memikirkan untuk mengusulkan Den terus ya, karena dia juga bangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Jadi sebenarnya apa sebenarnya
konkretnya jasanya Soeharto yang mau yang dianggap sehingga dia bisa jadi pahlawan nasional. Yang kedua, kalau Soeharto kemudian menjadi pahlawan nasional, bagaimana posisi orang-orang yang dulu mendorong reformasi, termasuk Pak Malik? Apakah kita menganggap ini sebagai orang-orang yang melawan Soeharto ini sebagai penjahat nasional? Apa gimana, Pak? Terima kasih, menurut itu aja, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira masukan dari teman-teman yang tergabung dalam Kemas cukup lengkap ya. Mungkin nanti tim dari Kemensos agar lebih detail lagi baca nanti apa yang disampaikan oleh tim atau tim Kemas, karena tadi persoalan waktu saya kira Mas Usman, Mbak Fitri dan teman-teman sebetulnya masih banyak yang mau disampaikan, unek-uneknya catatan-catatan tentang sosok figur Pak Harto. Nah, dan saya kira sebetulnya Mas Usman, kami berharap tidak hanya Pak Harto yang perlu dikritisi Bapak Ibu sekalian. Setiap tahun kita mengirimkan sekian banyak orang, dan setiap tahun kita membahas sekian banyak orang, mulai dari kalangan tentara, kalangan ekonom, tokoh masyarakat dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa memberikan catatan sekian banyak orang, kita juga terima kasih, karena perspektif kita mungkin kurang luas atau mungkin perspektif kita mungkin kurang terbuka. Nah, karena itu kami berharap itu bisa dilakukan. Nah, karena itu tentu saja yang pertama, apa sih sebetulnya pertimbangan atau apa sih sebetulnya reasoning atau alasan yang diberikan oleh negara ini, oleh pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada sosok atau figur ya seperti di undang-undang itu. Memang umum, Mas, memang sangat general. Ya tentu saja pertimbangan integriti, pertimbangan kontribusi, pertimbangan jasa, pertimbangan sejarah positif yang tokoh-tokoh itu berikan kepada kita, itu tentu saja. Namun demikian sama sekali kita tidak menutup kemungkinan membuka catatan-catatan negatif lain. Dan kenapa Pak Harto 2010 kepental itu bahasa Indonesianya apa ya? Tertolak 2015 mungkin salah satunya itu. Meskipun saya tidak mengerti apa sih sebetulnya alasan sebetulnya. Ya. Memang ada sosok yang memang negatif, tapi pastilah namanya juga orang punya catatan positif lah. Dan mau tidak mau kita sebagai manusia biasa harus melihat dan mempertimbangkan itu semua. Tinggal ditimbang-timbang dan begitu. Tokoh-tokoh tanpa menyebut nama yang kita berikan pahlawan selama ini juga, ya, namanya juga manusia pasti punya catatan negatif. Ya. Meskipun setelah diukur catatan negatifnya mungkin kecil ya, dan seterusnya. Sama ketika misalkan kita memberikan catatan ini orang baik atau orang jelek, kan sama-sama ada catatan tersendiri. Dan saya kira kita sebagai warga negara harus mau tidak mau membahas itu semua. Dan saya kira membahas itu semua kan pasti subjektif, Pak Usman, Mbak Fitri, pasti subjektif. Dan subjektivitas itulah yang kita kikis, kita kurangi, salah satunya dengan cara memberikan perspektif lain, terutama dari teman-teman di luar kantor Salemba ini, Pak. Di luar Kemensos, dan itu. Jadi sekali lagi kira-kira pertimbangannya umum begitu, dan saya ini bukan tim pengkaji atau tim peneliti, saya tidak tahu persis apa yang dibahas. Tapi pasti bahwa panduan atau garis besar yang diberikan oleh regulasi yang kita punya mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah sampai Permensos, saya yakin pasti itu sudah memberikan pandu-pandunya jelas di situ. Tinggal subjektivitas kita saja yang kemudian bisa terjadi, dan subjektivitas sekali lagi itu bisa dikikis, bisa dikurangi kalau kemudian kita membuka diri terhadap publik, terhadap catatan sekian banyak tokoh itu. Hari ini kita berkumpul dan kita mau berdiskusi dengan teman-teman Kemas dalam rangka membuka perspektif itu, dan perspektif tadi sudah dibuka Bapak Ibu sekalian, terutama yang dari Kemensos. Ayo kita bahas serius, ayo kita kaji serius, terutama masukan terhadap nanti tim yang dibentuk oleh Menteri Sosial, tim PP2 GPP. PP2 GPP. Dan pertama, yang kedua, prosedur pasti kita harus jalani, Pak Usman.
Nggak mungkin tiba-tiba kemudian Kemensos ujuk-ujuk mengusulkan, nggak mungkin. Dan ada teman-teman yang berpikir si ini tokoh inilah yang mendapat pahlawan. Tapi kalau tidak ada usulan dari bawah, kita nggak bisa membahas itu semua, karena itu diatur di Permensos tentang prosedur pengusulan gelar pahlawan nasional. Ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, prosedur tetap kita tempuh. Kalau prosedur tetap tidak kita tempuh, ya kita bisa masuk semua ini dan seterusnya. Saya kira prosedur tidak cukup. Saya setuju pertimbangan Mas Usman. Saya kira prosedur tidak cukup. Sekali lagi tidak cukup. Harus ada pertimbangan mendalam, detail, dan tentu saja inklusif tentang sosok dan figur. Dan kita terbuka. Yang kedua, saya kira menarik juga catatan Mbak Fitri. Betul bahwa kita menentukan gelar pahlawan itu dipikir impact-nya. Jangan-jangan kita menentukan pahlawan, impact-nya negatif, baik di publik kita sendiri maupun internasional. Insya Allah kita pertimbangan Mbak Fitri, terutama pertimbangan internasional kita pertimbangkan. Semua sosok kita pertimbangkan untuk berpikir. Banyak figur-figur yang menurut kita layak, yang menurut teman-teman tim sangat layak, tapi tidak masuk. Mungkin karena kontribusinya yang sangat lokal atau sangat kecil dibanding yang lain-lain. Makanya tadi Pak Radit menyampaikan banyak waiting list yang sebetulnya memenuhi syarat, tetapi yang lain lebih kuat, kira-kira begitu pertimbangan. Ini setiap tahun kita pertimbangkan sosok yang betul-betul memang punya integritas, punya kontribusi yang besar terhadap perjalanan bangsa ini. Sekali lagi kami akan pertimbangkan semua masukan Mas Usman, Mbak Fitri dan teman-teman yang lain. Monggo Pak Bejo, terima kasih banyak perspektifnya. Semua kita buka perspektif di sini dan insya Allah kita jauh lebih terbuka untuk membahas ini semua. Bukan hanya persoalan gelar pahlawan, Mas Usman. Kita Menteri Sosial sudah berkali-kali ngomong dan berkali-kali mengakui bansos kita ini tidak tepat sasaran besar sekali, Pak. Dan bansos kita itu nilainya secara nasional kita 500 triliun. Rata-rata itu 40-50% tidak tepat sasaran. Ini masalah besar. Mulai dari bantuan PKH, BPNT yang kita punya, sampai PIP, program Indonesia Pintar, sampai gas 30 gram dan seterusnya. Semuanya kita buka dan semuanya kita wacanakan ke publik agar kontrol kita lebih kuat, semuanya kita buka. Kenapa Menteri kemudian ngotot agar Indonesia punya data tunggal yang orang menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional? Karena itu, Pak. Jangan sampai kemudian sekian menteri, banyak menteri punya data sendiri. Di internal kita punya data sendiri. Sekarang udah diputus, datanya cuma satu. Betul, data itu belum tentu valid. Makanya kemudian tetap kita lakukan verifikasi lapangan. Dan kita sekedar informasi, Bu, bahwa data kita itu kan ada inclusion, ada exclusion error. Terhadap data-data orang miskin yang tidak masuk data dan tidak mendapatkan akses bantuan PKH atau bansos, itu pelanggaran HAM. Dan itu jutaan orang. Orang yang benar-benar miskin, bahkan ekstrim gitu kan, ternyata nggak dapat bantuan apapun bertahun-tahun. Itu ada. Nah, makanya kita coba untuk meminimalisir itu, sehingga sekali lagi bahwa Kemensos itu kan satu bansos sosial, kedua pemberdayaan masyarakat. Jujur kita akui bahwa beberapa tahun yang lalu kita banyak tidak tepat sasaran, dan tidak tepat sasaran itu juga pelanggaran HAM. Ya, bayangkan kita memberikan bantuan sekian ratus ribu orang, mungkin orang kaya, tapi sekian ribu orang miskin ternyata bertahun-tahun nggak mendapat apa-apa. Itu juga pelanggaran HAM berat, saya kira, kalau kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran, meskipun itu tidak sengaja mungkin. Atau tidak sengaja itu karena kealpaan kita, data kita yang tidak pernah mutakhir dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, cukup Pak Usman, cukup Pak Fitri. Sekali lagi bahwa kami ucapkan terima kasih banyak, ya, dan insya Allah kita akan mempertimbangkan apa yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa catatan yang kita punya mungkin ada yang lebih, ini monggo Mas Usman, Mbak Fitri, masukan kita, terutama catatan tentang tadi, Pak, tentang putusan negara ini, apakah itu TAP MPR atau apa yang tadi sudah disampaikan sedemikian lengkap, kita kaji, kita
analisa seperti apa sebetulnya posisi hukumnya dan posisi TAP MPN itu seperti apa di Indonesia, selain catatan-catatan dari yang lain. Yang kedua, pasti kita akan kabarin nanti Mas, kira-kira belum dibentuk ini kan? Belum dibentuk TV, sudah dibentuk ya, supaya kita cek nanti kalau sampai perlu tahu nama kita share juga, itu kan terbuka juga kan tim itu. Dan sekali lagi itu inklusif, tidak hanya Kemensos, ada sekian banyak kalangan yang masuk di situ. Dan tentu saja, maaf, kita sudah menseleksi itu semua, sekian banyak kalangan itu. Ya, kalau kemudian mungkin dari teman-teman Gemas tidak merasa tanda petik terwakili, monggo masukan-masukan. Saya nanti yang akan mencoba langsung memberikan masukan kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pemerintah atau kita ini perlu perspektif luar. Nah, jangan kemudian bahan kita baca sendiri, kita analisa sendiri tanpa kemudian meminta pertimbangan dari kalangan dalam kurung outsider dari Kemensos. Teman-teman ini saya kira lama bergerak di bidang penegakan HAM, dan saya kira catatannya harus kita apresiasi dan harus kita jadikan pertimbangan penting dalam pembahasan IDT. Ada tambahan dari Pak Radit, teman-teman Kemensos? Mungkin dari Biro Hukum atau Biro Hukum? Ada Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih staf khusus izin Pak Direktur dan Bapak Ibu, Mas Usman, Mbak Fitri dan Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan satu persatu tidak mengurangi keselamatan saya. Izin sedikit merespon bahwa kami dari Biro Hukum tentunya mengapresiasi, terutama ingin saya sampaikan terkait dengan konteks aspek hukum terkait dengan yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Mungkin untuk memperkaya risalah kajian kami, mungkin nanti bisa di-share juga kepada kami terkait dengan data-data tadi itu. Kami akan sangat berterima kasih. Mungkin nanti bisa dibahas kajian kami, terutama terkait dengan aspek hukum, karena memang selain aspek politik, salah satu yang mendasar tentunya aspek hukumnya itu yang masuk sampai Ibu semua. Mungkin kalau kami dari Biro Hukum hanya sedikit menambahkan itu, yang pasti yang ingin kami sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Pak Staf Khusus, dari aspek legal formal terkait dengan aturan, kami berpedoman kepada undang-undang termasuk peraturan pelaksanaannya Bapak dan Ibu yang sudah ada, mulai dari undang-undang PP sampai dengan Permensos di tingkat teknisnya. Tapi memang tidak hanya secara formil, tapi tentunya juga secara material juga memerlukan kajian khusus begitu Pak Direktur terkait dengan aspek formil dan material, dan mungkin tidak hanya terkait dengan pengajuan satu nama ya, tapi juga terkait dengan pengajuan terhadap nama-nama usulan calon pahlawan yang lain. Mungkin seperti itu Pak Direktur, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Direktur. Oh ini dulu Mas. Ya, cukup. Pak Cik, ada yang lain? Baik, sebentar mungkin tunggu Pak Malik lagi ada di Pak sebentar.